Selamat pagi Bante. Saya mau Ya, bertanya. selamat pagi. Ya. Kan di dalam agama Buddha ada ajaran anatta atau tanpa diri. Iya. Lantas kalau ada anatta, untuk apa kita berbuat baik? Toh nanti tidak ada yang memetik buah dari kebaikan itu sendiri. Jadi boleh dong kita melakukan kejahatan. Oh. Ya, begitu. Iya, memang pertanyaan tersebut seringkali ditanyakan oleh umat dan oleh mereka yang belajar tentang ajaran Sang Buddha Anatta. Dan memang ini menjadi sebuah masalah yang sedikit polemik. Kalau memang tidak ada atta, lantas untuk apa berbuat baik? Toh tidak ada yang menerima kebajikan tersebut, tidak ada atta yang menerima kebajikan tersebut. Dan kita boleh berbuat jahat karena juga tidak ada atta yang menerima buah dari kejahatan tersebut. Memang di dalam sebuah perbuatan itu tidak ada atta. Bahkan di dalam buah itu sendiri juga tidak ada atta. Bahkan tidak ada atta yang berbuat dan tidak ada atta yang menerima buah perbuatan. Termasuk tidak ada atta yang menerima buah perbuatan baik, tidak ada atta yang menerima buah perbuatan buruk. Memang demikian. Karena setelah diselidik lebih dalam, ternyata yang terjadi itu hanya sekedar fenomena-fenomena yang saling bergantungan, sehingga membuat sebuah fenomena perbuatan karma dan juga fenomena akan ada buah dari perbuatan tersebut. Tetapi di dalamnya tidak ada atta. Nah, yang menjadi masalah adalah walaupun secara realitasnya tidak ada atta yang menerima buah perbuatan, masalahnya manusia atau makhluk yang masih mengembara di alam tumimba lahir masih memiliki kecenderungan bahwa ada atta. Karena masih memiliki kecenderungan bahwa ada atta, maka orang demikian, makhluk demikian termasuk kita manusia, masih merasakan menderita. Dalam artian adalah, oh saya menderita. Kenapa dia menghancurkan hidup saya? Kenapa dia merugikan hidup saya? Kenapa saya tersiksa? Kenapa saya menderita? Kecenderungan atta inilah yang membuat seseorang masih menderita ketika mendapatkan buah dari perbuatan jahat. Termasuk ketika mendapatkan buah dari perbuatan yang baik, yaitu kebahagiaan, karena ada kecenderungan bahwa ada atta, masih juga mengatakan saya bahagia, saya damai, saya nyaman. Nah, sehingga di sini walaupun tidak ada atta yang ditemukan di dalam batin dan jasmani seseorang, selama seseorang masih mengembara di alam tumimba lahir, seseorang masih perlu untuk berbuat kebajikan. Setidaknya, kalaupun mendapatkan buah dari kebajikan, masih, walaupun ada atta, walaupun ada kecenderungan bahwa ada atta, masih seseorang merasa, oh saya bahagia. Tetapi kalau kemudian sementara masih ada kecenderungan bahwa ada atta, dan dia mendapatkan penderitaan karena perbuatan jahatnya, maka dia akan menderita sekali. Akan menderita bahwa, wah kenapa saya menderita? Kenapa saya tersiksa? Kenapa dia merugikan saya? Kenapa dia menghancurkan hidup saya? Nah, disinilah dibutuhkan kebajikan. Dan disinilah dibutuhkan kita menghindari kejahatan selama kita bertumimba lahir. Nah, mungkin seseorang akan berpikir demikian. Kalau memang yang menjadi masalah ada kecenderungan bahwa ada atta, berarti boleh dong kita berbuat jahat, lantas kemudian ketika ada buah dari kejahatan, yaitu penderitaan, rasa tidak menyenangkan, yang penting kan tidak ada kecenderungan bahwa ada aku yang sedang menerima buah. Mungkin seseorang bisa berpikir demikian secara logika, tetapi ingat, kecenderungan ini tidak mudah untuk dilenyapkan. Karena sudah begitu mengakar. Dalam kehidupan yang sudah begitu lama, tidak terhitung lamanya, kecenderungan bahwa ada atta, ada entitas, ada makhluk, ini sudah begitu kuat, begitu mengakar. Tidak dengan mudah dengan logika mengatakan, kan tidak apa-apa, yang penting tidak ada atta, tidak ada kecenderungan ada atta. Tidak bisa. Karena untuk melenyapkan ini dibutuhkan latihan, dibutuhkan meditasi, dibutuhkan pengembangan batin. Nah, disinilah pentingnya apa? Pentingnya meditasi, ada samatha, ada vipassana untuk melenyapkan kecenderungan bahwa ada atta.
Nah, ketika seseorang betul-betul mampu melenyapkan the notions of I, kecenderungan bahwa ada atta, yang itu terjadi pada seorang arahanta, maka orang demikian sudah tidak mungkin melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu sendiri muncul karena kecenderungan ada atta. Sehingga ketika orang mengatakan, boleh dong kita berbuat jahat, itu atta yang mengatakan. Itu kecenderungan atta yang mengatakan boleh dong berbuat jahat. Dan ketika berbuat jahat, itu juga muncul karena ada kecenderungan bahwa ada atta. Maka tidak mungkin orang mengatakan, orang yang sudah terbebaskan dari atta secara katakan yaitu menembus melalui pengembangan batin, itu akan melakukan kejahatan. Nah, oleh sebab itu, walaupun atta tidak ada, tetapi karena kecenderungan bahwa ada atta itu masih ada, maka disinilah dibutuhkan untuk berbuat bajik. Disinilah dibutuhkan untuk menghindari kejahatan. Nah, di sini pula dibutuhkan untuk melenyapkan segala bentuk kotoran batin, termasuk kecenderungan tentang atta, melalui pengembangan batin, melalui praktek jalan mulia berunsur 8. Itulah yang harus kita pahami berkaitan dengan hal ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Lantas ada pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi supaya notion atta ini tidak ikut serta ketika kita merasakan kebahagiaan dan penderitaan, Bante? Nah, disinilah latihan. Disinilah dibutuhkan pengembangan batin. Nah, salah satu pengembangan batin yaitu dengan praktek vipassana. Nah, dalam praktek vipassana misalnya seperti yang Sang Buddha ajarkan kepada Bahya Darujiriya. Nah, Sang Buddha mengatakan titik tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, vinyate vinyata matang bawisati. Latihannya adalah ketika melihat, latih, itu hanya sekadar pengalaman melihat. Ketika mendengar, latih, itu hanya sekadar pengalaman mendengar. Ketika merasakan, apakah melalui hidung, lidah, jasmani, latih, itu hanya sekedar fenomena, sekedar pengalaman semata. Bahkan ketika berpikir, latih bahwa itu hanya sekedar pengalaman berpikir semata. Matang itu Pak sangat penting, semata. Nah, dalam latihan demikian, kalau kita benar-benar ketika mengalami pengalaman dan kita hanya sekedar mengalami tanpa membuat yaitu ide baru, tanpa membuat katakan anggapan bahwa ada aku di sini, ada aku di sana, hanya sekedar mengalami semata, itulah latihan. Latihan yang sedikit demi sedikit akan meruntuhkan kecenderungan bahwa ada atta. Tetapi itu latihan. Maka Sang Buddha mengatakan, ewan hi wo sikitabang, ini harus dilatih. Kenapa? Karena itu sulit sekali, walaupun untuk 1 detik itu seperti hanya sekedar melihat, tetapi detik kemudian kecenderungan ada atta muncul lagi. Detik kemudian kecenderungan bahwa ada atta di luar diri kita muncul lagi. Tapi kemudian kita latih lagi. Terus kita kembali kepada kondisi yaitu seperti yang tadi yang disampaikan Sang Buddha kepada Bahya Darujiriya. Dan itulah latihan yang ditemukan di dalam praktek vipassana. Ya. Baik, Bante, terima kasih. Semoga jawaban ini juga bisa membantu orang yang juga membutuhkan penjelasan seperti ini. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih.